Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini Allah masih berikan karunia yang agung, diberikan ketetapan iman, Islam dan ihsan beserta istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf dan berzikir kepada Allah. Semoga aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhzud lisanaka illa min khairin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita melalui hadisnya. Beliau menyatakan, "Uhzun lisanaka," jagalah lisanmu, illa min khairin, kecuali lisan tersebut digunakan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang mengandung makna dan juga bermanfaat kepada seseorang yang kita ajak untuk bicara. Karena pembicaraan kita yang kita ucapkan dalam kehidupan dunia ini, hakikatnya ada nilai tanggung jawab yang nanti harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal itu, sebagaimana kita selalu baca dalam Quran surat Yasin. Pada suatu ketika nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban jawaban termasuk apa yang kita ucapkan di dalam kehidupan dunia ini. Kama qala ta'ala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yakni hari kiamat nanti, lisan kita terkunci, tidak bisa berbicara, tapi tangan kita berbicara dan memberikan juga kesaksian kaki kita dari apa yang diucapkan, yang dilakukan oleh lisan-lisan kita. Maka banyak sekali hadis-hadis yang lain yang Rasulullah katakan tentang menjaga lisan agar tidak sembarangan berbicara. Dan itu merupakan cerminan dari nilai keimanan kita. Kama qala Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyaskutu." Siapa yang menyatakan dirinya itu iman kepada Allah dan hari kiamat, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Ini diantara karena bahayanya, dampaknya kalau kita mengucapkan suatu kata-kata di dunia namun tidak dikontrol dengan kekuatan ilmu dan iman, maka bisa ucapan-ucapan itu menjadi ucapan yang buruk. Bahkan orang-orang ahli neraka ketika ditanyain, "Kenapa kamu masuk neraka?" Di antara mereka menyatakan, "Wa kunna nakhudhu ma'al qaidin." Kami dulu di dunia ini selalu berbicara, ngobrol, berbincang-bincang dengan teman-teman, tapi perbincangan yang tidak baik. Maka Rasul memberikan satu bimbingan kepada kita agar lisan kita dijaga, kecuali min khairin, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Kemudian berikutnya hadis ke-12, ahlis al-amala yudzika minhu qalil. Ya, kita diperintahkan ahlis al-amal, disuruh mengikhlaskan di dalam segala macam amal kita, yudzika minhu al-qalil, dan itu akan mendapatkan nilai balasan kebaikan-kebaikan dari amal-amal kita itu yang ikhlas itu, walaupun sedikit. Walaupun amalnya sedikit, kalau kita ini tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan
nilai balasan dari amal tersebut dengan kebaikan-kebaikan, akan diberikan pahala. Maka ketulusan itu, keikhlasan itu yang sangat penting di dalam kita beramal. Ikhlas itu adalah beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sudah tulus, sudah ikhlas di dalam beramal, dia akan punya kekuatan istiqomah yang luar biasa. Karena motivasinya hanya satu, kepada Allah. Maka orang yang sudah tulus ikhlas karena Allah, andaikan dia itu dipuji-puji oleh manusia dari amal kebajikannya, maka pujian itu sudah tidak ngaruh dalam kehidupannya. Ya. Kemudian ketika dia itu beramal kebajikan, umpama orang itu dicaci maki oleh sekian banyak orang, cacian itu juga nggak ngaruh dalam kehidupannya, karena dia sudah tujuannya hanya satu, kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang memberikan contoh bagaimana amal itu benar-benar sudah sampai ketulusan, keikhlasan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terjadi kepada beliau-beliau tersebut tidak pernah terpengaruh dalam kehidupannya, tetap continue istiqomah di dalam beramal karena sudah sampai nilai keikhlasan tersebut. Kadang kita beramal masih belum sampai kepada tingkatan ikhlas, bahkan kita masih banyak karena manusia. Kalau amal kepada dalam kehidupan kita masih kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluknya, ini masih dikatakan belum ikhlas. Yang ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah, menjalani segala macam taat karena Allah, menjauhi segala macam larangan-larangan karena Allah. Karena yang memberikan perintah tersebut adalah Allah, yang memberikan larangan tersebut Allah. Berarti nisbah kita beramal yang ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ke-13, adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampaikan amanat-amanat itu kepada orang, ya, yang memang dituju dengan amanat tersebut. Ya, kita diberikan amanat, dengan amanat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka amanat itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima amanat. Satu misal, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat tentang yang ada di dalam diri kita ini. Maka amanat ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu kita juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada amanat tersebut terdapat dalam istri kita, anak kita, zuriyah keluarga kita, dan juga lebih jauh nanti kepada al-jiran, tetangga-tetangga kita, kemudian ashab, teman-teman kita. Itu semua adalah amanah-amanah tersebut harus disampaikan dengan baik kepada orang-orang yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Kemudian jangan sampai kita mengkhianati kepada orang-orang, walaupun orang tersebut adalah mengkhianati kepada kita. Ya, orang tersebut mengkhianati kita tapi jangan membalas pengkhianatan kepada mereka. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai risalah kenabian, maka tidak ada satupun yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, maka kulluh, semuanya telah disampaikan kepada umatnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ngambil bagian dari warisnya baginda Nabi, yaitu Alkitab, As-Sunnah, kemudian Itra dari keluarga Nabi. Semuanya itu setelah nyampe kepada kita, mari kita amanat ini disampaikan lagi kepada orang lain, yaitu dari umat Nabi Muhammad yang lainnya. Jangan sampai nyampe ke kita kemudian tidak disambungkan. Kita sudah mendapatkan beribu-ribu ayat yang kita dapetin, hadis yang kita dapetin. Lah itu amanat yang sudah sampai kepada kita harus kita sampaikan lagi
kepada orang-orang yang berhak menerima. Maka Nabi SAW memberikan satu motivasi perintah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berikutnya hadis yang ke-14, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala yang telah mendidik langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah yang telah mendidik Nabi Muhammad, tidak ada lagi seseorang pendidik yang lebih baik daripada pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ulama memberikan satu gambaran dengan makna senada dengan hadis ini. Apa yang disebutkan, Nabi Muhammad itu dikenal adalah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran dari mana? Al-Quran adalah firman-firman Allah. Jadi firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran itu semua adalah sudah dijalanin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di situ ada perintah, Nabi Muhammad yang pertama kali menjalankan perintah itu. Kalau di situ ada kisah-kisah yang terjadi di dalam kehidupan anbiya sebelumnya, yang Nabi Muhammad juga udah jalanin semuanya itu. Kalau di situ ada larangan, yang pertama kali Nabi Muhammad yang menjauhi larangannya. Makanya Quran ini sudah diterjemahkan dalam kehidupannya oleh Nabi Muhammad. Sehingga surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungannya, kemuliaannya, sanjungannya kepada Nabi dengan beliau berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis yang ke-15, idza aradallahu bi 'abdin khaira faqahahu fid din wa zadahu fid dunya wa basaru bi uyub nafsihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kata sabda Nabi Muhammad, ketika Allah menghendaki kepada hamba-hambanya dijadikan oleh Allah orang baik. Ketika Allah menghendaki hamba-hambanya itu menjadi orang baik, tanda kebaikannya yang pertama adalah faqahahu fiddin. Allah memberikan pemahaman kepada seorang hamba tersebut dalam urusan agama. Faham yang disebut faqih itu, hadirin, faqih itu adalah orang yang diberikan kemampuan memahami agama dan mengamalkan agama. Makanya Rasul pernah memberikan satu peringatan juga, sayati zamanun, dan akan terjadi satu masa, yaitu apa disebut qalilun fuqahaihim, sedikit dari orang-orang yang faham dan mengamalkan agama, wa katsirun khutabaihim, dan banyak penceramah-penceramahnya. Jadi kita nyariin orang di zaman akhir ini ya, yang bicara tentang agama banyak sekali, tapi yang mengamalkan agama sedikit. Nah, ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah baik, orang yang dikehendaki oleh Allah istimewa. Tanda yang paling mudah dikenali oleh kita, dia adalah seorang fuqaha, orang yang faham agama dan mengamalkan agama. Ya, kita semua yang sudah nampak dalam kehidupan kita, yang istiqomah mengamalkan syariah, diperintahkan sholatul jamaah setiap waktu, datang ke masjid al-muqarrabin melaksanakan sholatul jamaah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah fuqahaihim, yaitu orang-orang yang sudah diberikan pemahaman agama, terus mengamalkan agama. Ada yang mereka adalah bainal isya'an, ihya bainal isya'ain, dia menghidupkan di antara waktu maghrib dengan isya dengan i'tikaf, bermacam-macam aneka kegiatan ibadah yang dia lakukan untuk menantikan waktu isya. Dari maghrib sampai waktu isya dia tunggu di masjid. Ini karena apa? Pemahaman-pemahaman agama yang itu tanda kebaikan dalam diri orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua sifatnya wazadahu fid dunya, dan mereka zuhud di dalam kehidupan dunia. Zuhud ini adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari kehidupan dunia, dari kedudukannya, dari harta dan kekayaannya, hanya semata-mata untuk
perbekalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kedudukan dunia ini tidak menjauhkan dirinya kepada Allah, semakin mengantarkan dekat kepada Allah. Ini adalah orang-orang zuhud. Yang ketiga, orang tersebut menjadi istimewa dikehendaki oleh Allah, mereka adalah wabassarahu bi'uyubi nafsihi, yaitu mereka selalu bisa memandang, mengetahui tentang segala macam kekurangan dirinya. Ini sulit yang ketiga ini. Kadang orang lebih cenderung memandang aib atau kekurangan orang lain, tapi lupa dengan kekurangan diri sendiri. Tapi kalau orang-orang faqih, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, pemahaman agamanya bagus, pengamalannya bagus, terus punya sifat zuhud di dalam urusan duniawi. Kemudian ketiga, dia selalu sibuk untuk menghasabah tentang aibnya sendiri, kekurangan sendiri, kelemahan sendiri, tidak kepada orang lain yang dia utamakan, dirinya sendiri yang selalu dikoreksi dari segala kekurangannya. Kemudian hadis berikutnya, idza asa'ta fa ahsin. Kalau kita terjerumus dalam suatu perbuatan yang buruk, maka sempurnainlah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di hadis lain disebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi ketika kita ini terjerumus di dalam satu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka setelah itu kembalilah sadar untuk ke jalan yang baik. Lakukanlah dengan kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah kita terjerumus dalam keburukan itu bisa punya manfaat menghapus nilai keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Lebih gampangnya adalah seperti ini hadirin. Ketika kita ini punya dosa, mungkin nilai nominalnya dosa ini ada 10. Kemudian setelah kita melakukan dosa yang nominalnya ada 10 tadi, terus kita langsung sadar bahwa itu tadi keseliruan, bahwa itu kesalahan, terus kita langsung berbuat baik, bisa beristighfar, sholat taubat, membaca Quran, zikir dan lain sebagainya. Ternyata nilai kebaikan yang kita lakukan bisa mencapai 100 kebaikan. Maka 100 kebaikan ini akan nilainya menghapus 10 keburukan yang sebelumnya kita lakukan. Itu maksud dari kita disuruh melakukan kebaikan setelah kita terjerumus di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Idza nazalal qada'u amyal basaru. Ketika ketentuan Allah telah tiba, takdir ini telah tiba, maka seolah-olah kita sudah apa? Seperti pandangan mata kita itu sudah buta. Artinya memang kita nggak pernah bisa tahu tentang ketentuan Allah itu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah terjadi pada diri kita, maka itu kita adalah tidak akan tahu bagaimana proses itu terjadinya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah niatkan dengan sesuatu yang baik, kemudian juga diikhtiarkan dengan segala macam kebaikan, kemudian setelah itu kita melakukan, ternyata yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah kita niatkan, kita rencanakan. Yang berjalan apa? Takdirnya Allah, ketentuan Allah. Seperti satu contoh misalnya, kita dalam perjalanan sudah menghitung dalam perjalanan itu dalam tenggang waktu 1 jam sudah sampai. Kemudian kita sudah niatkan ikhtiarnya, kemudian segala macam apa yang dibutuhkan dalam perjalanan itu sudah kita siapkan. Tapi takdirnya Allah, kita tidak akan sampai ke tempat itu dalam tenggang waktu 1 jam. Misalnya Allah menentukan takdirnya itu harus sampai sana adalah 1,5 jam. Lah itu nanti kita tidak akan mengetahui bagaimana proses itu, tiba-tiba Allah tentukan yang semacam itu. Kemudian irhamu turhamu, tebarkanlah kasih sayang di dalam kehidupan dunia ini, maka nanti kamu akan disayangi. Siapa yang akan menyayangi kita? Nanti
Allah akan menyayangi kita, malaikat-malaikat yang akan menyayangi kita, bahkan nanti kita akan diberikan oleh Allah kemuliaan, banyak manusia itu akan menyayangi kepada kita. Ada lagi hadis lain yang digambarkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lebarkan kasih sayangmu di muka bumi ini kepada makhluk-makhluk di muka bumi, maka malaikat-malaikat Allah di sana akan menyayangimu, karena cinta kasih sayangmu itu yang kau tebarkan. Yang ke-20, ihzad fid dunya ya yuhibbakallah wajhad fima fi aitin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu di dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu kepada sesuatu yang ada di tangannya manusia, maka manusia itu akan cinta kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada kita selalu bisa mengamalkan apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi dari hadis-hadisnya beliau. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin, Allahumma rzuqna ilman nafi'an rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma afsah lana bi futuhil arifin. Allahumma la dada' fi majlisina hadza dzamban ila ghafarta, amman ila farajtah, maridan ila syafaita, dainan ila qadaita, hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita sartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.